Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min al-dhaif." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Hadis ini secara kasat atau secara zahirnya sangat mudah untuk kita pahami. Ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Dan kalau dibandingkan, semua orang akan mengatakan yang namanya yang kuat itu pasti lebih baik, pasti lebih disukai daripada yang lemah. Kira-kira ketika kita mendengar seorang mukmin yang kuat, yang ada di benak kita, kuat yang seperti apa? Kuat iman. Benar, kuat iman. Dan itu sudah dikumpulkan dalam satu kata, al-mu'min al-qawi. Berarti itu sudah harga mati, modal utamanya yaitu al-mu'min al-qawi, bukan sekedar iman tapi harus kuat. Maka di sini disebut al-quwah fil iman, itu modal utamanya. Namun selain iman yang harus kuat, ada kekuatan-kekuatan yang lain yang harus dimiliki, dan itu terkandung dalam hadis ini. Apalagi selain kuat imannya, kuat fisik. Kekuatan fisik adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Apalagi kalau kita mengingat bahwa tujuan utama kita diciptakan ke dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan fisik yang prima. Maka di dalam syariat Islam, badan yang Allah berikan kepada kita itu bukan milik kita, tapi milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarang, bahkan hukumnya dosa besar kalau kita melukai diri kita sendiri. Maka di antara bentuk kita menjaga badan kita adalah dengan menjaganya. Jangan sampai sakit, jangan sampai rusak. Jadi dengan olahraga, dengan nutrisi, memasukkan makanan-makanan yang sehat dan seterusnya. Maka mudah-mudahan ketika kita antum-antum sekalian nanti mendaki gunung dan ini menjadi sebuah hobi, bisa jadi ini adalah bagian dari antum menjaga badan antum biar antum tetap sehat dan sebagainya. Kalau berbicara tentang kekuatan fisik, maka kita akan teringat dengan satu ayat dalam surat Al-Anfal ayat 65. Ya ayyuhalladzina amanu harridhil mu'minina 'alal qital. Wahai orang-orang yang beriman, gerakkanlah orang-orang mukmin itu untuk beradu fisik, berperang. Iyakum minkum ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Jika ada di antara kalian 20 orang yang sabar atau tegar, maka bisa mengalahkan 200. 20 dibanding 200 berarti berapa bandingannya? 10. Berarti satu orang banding 10. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 1 banding 10, 20, 200. Kalau 1 banding 20 itu kira-kira kekuatan fisiknya seperti apa? Antum kira-kira satu orang dari antum sudah setara dengan berapa?
orang. Allah Subhanahu wa taala memintanya Asyrun yaglibu mi'atain. 20 orang bisa mengalahkan 200. Kalau dalam dunia militer ini standarnya Kopassus itu, atau mungkin bahkan lebih. 1 banding 10. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu al minal kafir. Kalau ada yang 100 orang maka bisa mengalahkan 1000 orang. Dan kalau kita lihat peperangan Badar yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa pasukan kaum muslimin? 313. Berapa pasukan kafir? Dalam riwayat disebutkan 1300. Ada yang menyebutkan lebih dari 1300. Berapa perbandingannya itu? Ya. Iya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat berikutnya. Ternyata berat. Para sahabat saja tidak mampu untuk bisa mencapai level kekuatan fisik 1 banding 10. Yang mereka mampu hanya baru 1 banding 3 atau 4. Maka ketika perang Badar, dan itu menjadi kebiasaan orang Arab dahulu, itu adu tanding dulu. Sebelum sebelum betul-betul apa istilahnya, mencapai puncak daripada perangnya, tanding dulu. Maju 3-3, kemudian adu menang dulu. Maka yang maju di antara yang maju dari kaum muslimin atau barisan muslimin adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang dengan mudahnya dia bisa mengalahkan. Dan kita juga tahu di antara pemimpin pasukan muslimin yang memiliki kekuatan adalah Umar ibn Al-Khattab. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, dan itu dikutip di dalam kitab-kitab tarikh. Pedangnya Umar ibn Al-Khattab itu beratnya berapa? Pedang beratnya 50 kilo. Atau bisa bayangin, pedang 50 kilo itu gak usah diayunkan aja orang tertebas. Itu maka kita bisa melihat berapa kekuatannya. Luar biasa. Dan pedangnya Ali yang disebut dengan Zulfikar itu juga hampir kurang lebih sama beratnya ternyata. Maka para sahabat juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Iya. Begitu pula ketika pasukan muslimin menghadapi satu pasukan yang ditakuti dunia saat itu. Karena hampir setengah dari dunia ini diporak-porandakan, yaitu pasukan Tatar. Romawi Persia belum ada apa-apanya dibanding Tatar waktu itu. Ya, pasukan Mongol. Disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ketika pasukan Tatar ini masuk Baghdad, ibu kota khilafah saat itu, disebutkan mereka ini membunuh hampir 10.000 kaum muslimin. Sampai-sampai disebutkan sungai Tigris itu genangan darahnya selutut. Saking banyaknya yang dibunuh. Porak-poranda. Maka di satu medan tertentu, yang Anda lupa disebut apa nama medannya, dan di situ ada satu peristiwa ketika pasukan Tatar dan pasukan muslimin
bertemu seperti kebiasaannya, maka adu tanding terlebih dahulu. Maka tidak ada barisan muslimin ini yang berani maju untuk tanding dengan calon-calon al-guju Tatar yang sudah petetang-petenteng depan. Ayo maju, siapa yang berani? Tidak ada yang berani maju. Maka ada seorang yang dari pasukan muslimin, bukan golongan kesatria lah istilahnya itu, biasa, pasukan biasa, maju, dia nutup muka dulu biar nggak kelihatan, pakai cadar, maju, kemudian dia sendiri melawan tiga-tiganya bisa tumbang. Sehingga saat itu mental pasukan muslimin langsung naik ke puncak, dan pasukan Tatar ini langsung down. Ada satu orang, dan itu dari kalangan biasa, bukan pasukan khusus, bukan pasukan yang dikenal, memang pasukan biasa. Dia nggak pernah, istilahnya nggak dikenal sebagai seorang komandan dan sebagainya. Maka di saat itulah ketika perang terjadi dan berakhir, kemenangan ada di kaum muslimin. Itu yang dikenal dengan istilah Ainun Jalut. Dan kita tahu ternyata yang nutup muka itu siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Luar biasa, Ibnu Taimiyah ternyata memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Maka ini adalah sesuatu yang dituntut di dalam agama kita. Al-mu'min al-qawi, kekuatan fisik. Maka harus dijaga. Kita harus memiliki kekuatan fisik. Kita butuh kekuatan fisik ketika untuk ketaatan. Karena kita juga membutuhkan kekuatan untuk taat. Kita harus sholat, harus baca Quran, harus ikut kajian, harus terjun ke medan, membantu orang lain dan sebagainya. Dan ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah karena masing-masing dari kalian sudah Allah mudahkan untuk melakukan amalan-amalan sesuai kodrat atau garis takdirnya masing-masing. Maka kekuatan fisik ini mutlak harus kita miliki. Karena kita memiliki passion untuk menjadi amal soleh sesuai yang kita miliki. Mau jadi apapun kita, ingin beramal soleh dimanapun kita, maka itu pasti membutuhkan kekuatan fisik. Seorang ustadz, ladang amal solehnya ada di mana? Ngisi kajian, butuh kekuatan fisik enggak? Sangat. Kalau ustadz sakit bisa ngisi, dia nggak bisa beramal soleh. Seorang dokter, ladang amal solehnya ada di mana? Di dunia kedokteran, mengobati orang sakit dan semisalnya. Ketika dokter sakit, maka dia kehilangan kesempatan untuk beramal soleh. Pedagang, ladang amal solehnya ada di mana? Dengan di perniagaan yang hasilnya keuntungan dan sebagainya, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sakit, fisiknya tidak prima, maka dia tidak bisa menjalankan perniagaannya. Maka dia hilang kesempatan untuk beramal soleh. Relawan-relawan seperti antum-antum di Peduli Muslim, ladang amal solehnya ada di mana? Di lapangan. Dan itu sangat membutuhkan kekuatan fisik. Bahkan ketika antum prima saja namun fisiknya tidak kuat,
Dikirim ke lapangan mungkin baru sehari, 2 hari, 3 hari sudah Masuk angin. ya habis sudah masuk angin. Padahal itu adalah ladang soleh. Amal soleh antum, ladang amal solehnya ada di situ. Ketika antum kekuatan fisik luar biasa, di drill tenaganya dari pagi sampai sore, tidak capek, seminggu full di drill seperti itu tidak capek, itu luar biasa. Maka kekuatan fisik ini adalah sesuatu yang mutlak yang harus kita miliki. Karena itu terkait erat dengan bagaimana kita menjalankan suratan takdir kita yang akan itu menjadi sebuah amal soleh yang harus kita miliki. Selain kekuatan fisik, ada kekuatan lain yang itu sangat penting sekali. Dan itu adalah kunci dari segala kekuatan yang ada. Selain kekuatan iman tentunya, karena kekuatan iman adalah utama. Apa kira-kira? Kekuatan ilmu. Iya, kekuatan ilmu penting. Namun ada yang lebih penting daripada ini. Inti daripada inti selain iman pokoknya. Ya. Apa kira-kira? Ya. Al-Imam An-Nawawi ketika beliau menjelaskan tentang al-mu'min al-qawi, beliau mengatakan huwal azimatu wal qarihatu ilal akhirah. Quwwatul iman, al-mu'min al-qawi, quwwatul iman itu adalah kekuatan tekad al-azimah. Tekad. Orang punya kekuatan fisik, punya kekuatan harta, punya kekuatan ilmu. Tapi kalau nggak punya tekad, kira-kira apa yang terjadi? Ya dia hanya akan diam di tempat. Kalau dia tidak memiliki kekuatan tekad, maka dia tidak akan bergerak. Maka apa yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Taimiyah, itu adalah kekuatan tekad sebelum kekuatan fisik. Karena yang bisa menaklukkan tantangan itu bukan hanya kekuatan fisik tapi tekad. Bahkan kita melihat banyak orang yang secara fisik itu terbatas, tapi karena memiliki tekad yang bulat, tekad yang baja, segala rintangan bisa dia lewati tekad. Maka seorang mukmin yang kuat itu adalah yang berangkat dari kekuatan tekad. Harus memiliki tekad ya. Baca kalau istilahnya Soekarno itu jangan bermental tempe. Jangan bermental tempe. Harus memiliki kekuatan yang tekad. Jangan mudah loyo. Kita harus memiliki kekuatan tekad bulat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan jika kalian sudah memiliki tekad baru bertawakal. Jadi bukan bertawakal begitu saja. Harus dimulai dari tekad. Bahkan ketika kita menuntut ilmu pun kita membutuhkan yang namanya kekuatan tekad. Tidak mungkin seorang itu bisa menuntut ilmu kalau tidak memiliki tekad. Bahkan kadang di tempat yang enak, semuanya sudah tersedia, tidak harus mengorbankan biaya, tapi orang tidak tertarik. Orang tidak mau hadir. Kenapa? Karena tidak ada tekad. Maka Imam An-Nawawi menyebutkan dengan al-azimah itu karena inti daripada kekuatan itu ada di situ. Seorang yang menjadi kuat secara fisik pasti dimulai dari tekadnya terlebih dahulu. Karena dia ingin
menjadi seorang yang kuat secara fisik dan dia bertekad, maka dia berlatih. Kalau hanya sekedar keinginan saya ingin menjadi orang yang kuat secara fisik, tidak ada tekad, ya dia tidak akan berlatih. Dia ingin menjadi seorang yang kuat secara harta, kalau nggak memiliki tekad, sama saja. Hanya sekedar keinginan, bukan menjadi sebuah tekad, sehingga tidak melahirkan sebuah usaha. Dan begitu seterusnya. Kemudian ditambahi lagi oleh Imam An-Nawawi, wal qarihatu ilal akhirah. Berorientasi pada akhirat. Ternyata sekedar tekad itu belum cukup. Maka zaman dahulu ketika Islam ini berada di puncak kejayaan, pasukan Romawi, pasukan Persia, kalau harus perang melawan kaum muslimin, itu mereka selalu takut. Kenapa? Karena mereka mengatakan, kita berperang linah ya. Kita ini berperang itu untuk mencari kehidupan. Karena kita ingin hidup. Biar kita ini bisa melangsungkan kehidupan. Sedangkan mereka kaum muslimin, mereka berperang untuk mati. Coba. Perang melawan pasukan yang berani mati itu sudah kalah dahuluan kita, kalah mental. Maka pasukan muslimin, mereka punya tekad dan orientasinya akhirat. Karena yang mereka cari kesyahidan. Maka mencari pasukan yang seperti ini sangat susah dan luar biasa. Pasukan yang tekadnya sudah bulat, punya kekuatan fisik, sudah itu orientasinya akhirat. Maka mereka dengan mudah bisa menaklukkan satu daerah ke daerah yang lain dan seterusnya. Karena mereka memiliki kekuatan yang sesungguhnya. Imannya kuat. Ditambah lagi tekadnya baja. Ditambah lagi fisiknya kuat. Ditambah lagi punya ilmu. Plus orientasinya akhirat. Sudah luar biasa itu. Susah mengalahkan yang seperti itu. Maka kalau di zaman sekarang banyak yang mengatakan dan menyitir menyitir ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan ini kita sering dengarkan dari saudara-saudara kita yang mereka hobi untuk membicarakan perkara-perkara jihad, dikit-dikit jihad. Namun mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Mereka hanya fokus pada makna jihadnya saja. Tapi tidak berbicara bagaimana jihad yang sesungguhnya. Maka jihad yang sesungguhnya adalah sebagaimana yang dijalankan oleh para salafus saleh. Mereka berangkat dari kekuatan iman yang benar. Bukan hanya sekedar yang penting semangat. Imannya benar terlebih dahulu. Ketika iman sudah benar, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana menyikapi takdir dengan benar. Karena kita tidak jarang mendengar orang-orang yang pergi berjihad, namun ketika mereka dihadapkan pada situasi sulit, justru disitulah mereka kemudian mendapatkan cobaan yang luar biasa. Bahkan tidak jauh-jauh ya, ketika dulu ada seruan resolusi jihad ke Ambon, pernah dengar?
resolusi jihad ke Ambon, kemudian keluar fatwa bahwa jihad di Ambon itu adalah jihad non syar'i. Pernah dengar? Apa yang terjadi? Pasukan yang saat itu sangat semangat jihad, semuanya dilanda kebingungan yang luar biasa. Sudah terlanjur di sana, ternyata fatwanya keluar dari syekh yang sangat mereka agung-agungkan. Jihadnya nggak syar'i. Serempak mereka ingin pulang ke daerahnya masing-masing. Namun di saat itu keluar ultimatum, tidak ada yang boleh pulang. Yang berani naik kapal pulang, tembak di tempat. Pernah dengar seperti itu? Maka ini menjadi sesuatu yang buat mereka adalah mengejutkan sekali. Kita ini jihadnya tidak syar'i. Karena tidak syar'i, kalau kita mati di sini berarti mati konyol, nggak syahid. Kita nggak ingin pulang, ditembak. Maka tidak sedikit yang kemudian akhirnya apa? Tidak mau maju. Kalau naik kapal ditembak, akhirnya apa? Terjun ke laut. Karena saking pusingnya, dan itu nggak sedikit. Bahkan salah satu di antara mereka ada Ustadz Ana yang akhirnya bisa sampai pulang ke daerahnya. Kebetulan beliau orang Bengkulu, dan tidak lama kemudian jadi stres. Pulang dari Ambon stres. Bahkan sampai adiknya anak tanya, bagaimana kabar Ustadz Fulan? Kakak antum. Kayak orang stres kerjaannya tiap hari. Alhamdulillah beliau sudah sembuh dan sudah kembali normal sekarang. Ini hal-hal yang seperti ini maka membutuhkan kekuatan iman. Bagaimana menghadapi perkara-perkara seperti ini agar tidak kemudian menjadi shock. Maka antum ketika nggak jadi naik sumbing ya, tapi tekadnya tetap ada kan, pindah ke Sindoro, maka antum membutuhkan bukan hanya kekuatan fisik, antum harus punya kekuatan iman. Harus memiliki kekuatan iman terlebih dahulu. Karena medan Sumbing dengan medan Sindoro berbeda. Antum harus memiliki kekuatan iman, harus siap apa ya? Bukan cuma siap tempur. Antum harus siap menanggung takdir. Harus mengimani takdir ketika nanti di sana kok tahu-tahu medannya luar biasa, maka antum harus qadarullah wa masya'a fa'al. Antum harus siap untuk menghadapinya. Ya. Entah kemudian menghadapinya dengan terus jalan atau saya siap sampai di sini sadar dan saya siap menerima takdir saya. Maka ini adalah takdir. Takdir antum nanti ada di mana, maka antum harus menerimanya. Apakah takdir antum nanti kemudian menaklukkan Gunung Sindoro atau menaklukkan Slimming Bed? Maka itu adalah bagian dari takdir dan itu harus antum terima dengan lapang dada. Maka kekuatan iman ini harus dimiliki terlebih dahulu. Dan itu dalam hadis yang tadi kita sitir di awalnya itu disebutkan di dalam potongan terakhirnya. Sekali lagi, seorang mukmin yang kuat itu bukan hanya sekedar kuat fisik, ada kekuatan yang lebih utama daripada kekuatan itu, yaitu kekuatan tekad dan orientasi akhirat. Itu adalah kunci utama daripada kekuatan seorang mukmin. Maka kaum muslimin mereka bisa menaklukkan
separuh dunia pada masanya karena kekuatan ini. Yang itu kemudian melahirkan kekuatan-kekuatan yang lain. Maka ini yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Maka kalau 1:10, ketika kita memiliki tekad, memiliki orientasi akhirat, itu tidaklah mustahil. Maka ketika para sahabat mendapatkan kabar ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka dituntut untuk 1:10, maka mereka merasa berat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat berikutnya, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala meringankan beban kalian, karena mengetahui bahwa di antara kalian ini masih ada kelemahan. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat berikutnya menuntut minimal kalau nggak bisa 1:10, maka 1:2. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu mi'atain. 100 pasukan mengalahkan 200 pasukan. Nah, kira kalau 1:2 kayaknya antum siap ya? Siap nggak duel 1:2? Katanya 4 Ustaz. Meskipun kalau itu 1:4, tetap hitungannya 2. Iya. Iya. Karena yang 4 itu jatah mereka adalah setengah laki-laki. tetap ketemunya 1:2 itu. Mantap. Masuk. Anda yakin kalau 1:2 antum siap ya? Secara fisik. Ya. Maka sekali lagi, kekuatan fisik adalah mutlak. Namun ada yang lebih penting dari itu, yaitu kekuatan tekad dan orientasi akhirat. Itulah kunci kenapa pasukan muslimin di masanya mereka bisa menaklukkan demi menaklukkan berbagai macam penaklukan. Maka kemudian ketika kekuatan tekad dan orientasi akhirat ini hilang, maka yang terjadi apa? Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di akhir masa nanti kaum muslimin itu kehilangan taringnya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakannya seperti kal akalah alal qas'ah, seperti makanan di dalam di atas meja hidangan yang menjadi rebutan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mencabut rasa takut dari musuh-musuh kita, dan itu terjadi di saat ini. Apa penyebabnya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena kita sudah mulai mencintai dunia, dan ya, itulah yang disebut dengan al-wahan. Maka al-azimah wa karihat ilal akhirahnya hilang. Maka ketika itu hilang, nggak ditakuti lagi. Apa yang dulu digaungkan, bagaimana kita harus menghadapi pasukan yang kita ingin hidup, mereka ingin mati. Nggak ada. Sudah sama berarti, sama-sama pengen perang, pengen hidup. Maka kalau sama-sama perang, pengen hidup, ya yang terjadi adalah perdamaian. Amin. Ya kan, kalau kita perang, kita pengen hidup, sana pengen hidup, ngapain perang kan? Kalau gitu main perangnya perang di atas papan saja begitu. Akhirnya tidak ditakuti lagi. Karena kita hubbud dunya wa karahiyat al-maut.
Maka sekali lagi, kunci utama daripada kekuatan yang ada adalah al-azimah wa qarihatun ilal akhirah. Kemudian al-mu'minu al-qawiyyu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama apa? Khairun, lebih baik. Memiliki tekad berorientasi akhirat. Punya kekuatan fisik, punya kekuatan ilmu, punya kekuatan harta. Maka itu adalah yang terbaik. Ditanyakan ke siapapun, maka itu yang terbaik. Itu adalah potret ideal daripada seorang mukmin. Kalau kita melihat Rasulullah SAW, maka beliau adalah potret ideal daripada seorang mukmin. Secara tekad tidak ada yang mengalahkan. Beliau berdakwah memiliki tekad yang tidak ada duanya. Belum ada yang beriman, naik ke atas bukit, teriak-teriak. Wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani, dan seterusnya. Beliau sebut nama-nama kabilah yang ada di Mekah saat itu. Sehingga semua orang berkumpul, ada apa, ada apa. Ketika semua berkumpul dan bertanya, ada apa wahai Muhammad? Apa yang beliau ucapkan? Fa inni nadhirul lakum baina yadi adzabin syadid. Wahai semua kabilah yang ada di Mekah, saya mengingatkan kalian semua tentang sebuah azab yang nanti akan menimpa kalian di akhirat. Tekadnya seperti apa coba? Sehingga kemudian alihada jamak tanah. Wahai Muhammad, apakah engkau hanya mengumpulkan kami untuk perkara seperti ini? Dikumpulkan semuanya, dipanggil semua, cuma hanya ingin diberi sebuah nasihat. Coba antum berani nggak seperti itu? Berani nggak antum di masjid waro-waro gitu? Tapi Rasulullah SAW tekadnya luar biasa, tidak ada duanya. Ketika kemudian di Mekah 1-2 saja yang mau beriman, beliau pergi kemana? Ke Taif. Didakwahi semua penduduk Taif saat itu. Ada yang beriman? Tidak ada. Apa yang beliau dapatkan? Darah mengalir dari pelipis beliau, dilempari. Antum bisa bayangkan, sudah diterima dengan tidak baik. Beliau pamitan ingin pulang baik-baik, bahkan malah justru diusir. Anak-anak kecil orang gila itu suruh melempari ke beliau. Berdarah-darah beliau. Kemudian beliau harus bersembunyi di satu kebun yang dijaga oleh Adas. Dan di saat itulah malaikat penjaga gunung Al-Akhsyabain datang. Wahai Muhammad, kalau engkau mau, udbik alaihim Al-Akhsyabain. Aku timpakan 2 gunung Akhsyabain ini kepada mereka. Rasulullah SAW menjawab, kalau antum tawari seperti itu kira-kira gimana? Sudah dakwah, sudah antum dakwah baik-baik, pulang antum diusir gitu. Diusir antum sampai terluka secara fisik, tiba-tiba ada yang datang kepada kita, gimana? Kita habisi mereka dengan yang ada, antum kepeneran, dango gitu kan. Gak usah
lama-lama gas. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Arju an yakhruja min aslabihim man ya'budullah. Aku masih berharap ada di antara keturunan-keturunan mereka yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tekad yang luar biasa. Orientasinya ke depan. Tidak ada duanya. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan, ketika menggali parit, prepare untuk perang Khandaq. Antum kalau tahu perang Khandaq ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengumpulkan para sahabatnya untuk mencari strategi yang terbaik. Ketika para sahabat yang berpengalaman ini mengajukan ide-idenya, di saat itulah Salman Al-Farisi beliau mengajukan idenya, wahai Rasulullah, dahulu kami di negara Persia kalau ingin bertahan agar tempat kami ini aman dari serbuan bangsa luar atau kaum luar, maka kami menggali parit sekeliling biar tidak ada yang bisa masuk. Maka daerah Madinah itu sekelilingnya adalah perbukitan-perbukitan tinggi. Hanya ada satu daerah terbuka dan itu kemungkinan kalau tidak dijaga dengan baik maka Madinah bisa ditaklukkan. Maka Rasulullah SAW kemudian menerima usul dari Salman ini dan diaplikasikan. Maka digalilah parit dari batas gunung Uhud sampai Bukit Bani Haram. Antum tahu jaraknya berapa? 5 kilo. Gali parit 5 kilo. Jangan antum bayangin eskavator dan bulldozer. Zaman dulu peralatannya masih sangat sederhana. Antum bisa bayangkan gali parit 5 kilo dengan peralatan sederhana, seadanya. Sanggup antum? 5 kilo gali. Antum tidak sanggup. Kira-kira Rasulullah dan para sahabat selesai berapa hari itu? Enggak. Ada riwayat yang menyebutkan sebulan, ada yang menyebutkan 2 bulan. Antum bisa bayangkan. Jangan antum bayangin paritnya cuma setengah meter, kedalamannya setengah meter. Kuda tidak bisa lewat itu kira-kira berapa? Paling tidak lebar itu 4 meter. Dalam buku-buku sejarah disebutkan antara 3,5 sampai 4 meter. Karena itu tujuannya biar kuda tidak bisa loncat. Dan kedalamannya juga bukan cuma setengah meter. Kalau setengah meter orang masih bisa lewat. Sama, antara 3 sampai 4 meter juga biar orang juga nggak bisa lewat. Dan itu selesai dalam sebulan. Antum bisa bayangkan itu. Kekuatan tekad yang seperti apa yang bisa mewujudkan seperti itu. Antum bisa punya tekad seperti itu? Susah, tidak bisa. Karena memang kita bukan level mereka. Dan di satu momen ketika para sahabat itu sedang menggali, ada batu besar yang semua para sahabat yang terkuat itu sudah mencoba untuk menghancurkannya, tidak ada yang bisa, nggak pecah batu itu. Apa yang mereka lakukan? Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian turun tangan. Apa yang beliau lakukan? Berdoa, ya Allah pecahkanlah batu itu, ya Allah pecahkanlah batu. Seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil bogem, Bismillah, dier langsung pecah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah
sosok yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Karena para sahabat yang lain gak bisa pecah, oleh Rasulullah bisa pecah. Maka Rasulullah SAW adalah, dan para sahabat, potret yang luar biasa, seorang mukmin yang qawi. Imannya kuat, tekadnya kuat, orientasinya akhirat. Ada pada Rasulullah, ada pada para sahabat. Kita memiliki contoh-contoh yang luar biasa dari mereka semuanya. Maka ketika batu itu pecah, ada kilatan cahaya, dan Rasulullah SAW mengatakan Romawi nanti akan ditundukkan. Bogem lagi, kilatan cahaya keluar lagi, dan di saat itu Rasulullah mengatakan nanti Persia juga akan ditaklukkan, dan sabda Rasulullah itu menjadi kenyataan. Romawi dan Persia kemudian ditundukkan oleh pasukan muslimin. Maka seorang mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kekuatan yang dimiliki akan banyak bisa melakukan berbagai macam perkara. Seorang mukmin yang kuat, dia akan lebih mudah untuk melakukan ketaatan. Dia lebih mudah untuk beramal soleh. Dia lebih mudah untuk membantu saudaranya, dan seterusnya. Berbeda dengan seorang mukmin yang tidak kuat. Karena dia memiliki keterbatasan, maka dia juga akan terbatas. Orang lain bisa melakukan, dia tidak bisa karena memiliki keterbatasan. Namun yang kuat, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimanapun orang yang kuat itu pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada yang tidak kuat. Maka sekali lagi, kekuatan itu adalah kekuatan iman, tekad, fisik, orientasi akhirat. Sudah. Itulah mukmin yang seharusnya. Wa ahabbu ilallah minal mu'min wa fi kullin wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dhaif wa fi kullin khair. Meskipun semuanya itu adalah memiliki kebaikan. Mukmin yang kuat memiliki kebaikan, mukmin yang lemah juga memiliki kebaikan, meskipun kedua-duanya juga ada kebaikannya. Karena meskipun mukmin itu tidak kuat, dia lemah, masih lebih baik daripada orang-orang kafir. Kemudian penggalan berikutnya adalah menjelaskan tentang al-mu'min al-qawi tadi. Ihris ala ma yanfa'u. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketegasan. Ihris, semangatlah. Ala ma yanfa'uk, untuk mengejar apa yang memberikan manfaat untuk dirimu. Yang di situ ada manfaat untuk dirimu. Maka ini menegaskan sabda yang lain yang telah kita sebutkan. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka ketika kita memiliki kekuatan iman, memiliki kekuatan tekad, memiliki kekuatan fisik, maka yang perlu kita lakukan hal berikutnya adalah ladang amal soleh apa yang itu ada di hadapan kita, yang itu sudah menjadi suratan takdir kita. Masing-masing kita memiliki garis takdir yang berbeda-beda. Kita di sini punya latar belakang yang berbeda-beda. Tidak semuanya ustadz kan? Ada yang ustadz, ada yang enggak. Bahkan yang ustadz pun tidak semuanya murni ustadz. Karena kita memiliki passion, memiliki hobi. Yang sama atau beda? Beda. Dan passion itulah yang kemudian bisa kita manfaatkan sebagai ladang amal soleh kita.
Maka ihris ala ma yanfa'uk. Yang memang sudah ditakdirkan menjadi seorang apa yang sebagian besar antum apa di sini? Relawan ya. Yang ditakdirkan menjadi relawannya, ihris ala ma yanfa'uk. Semangat. Karena disitulah kita bisa optimal di dalam mengejar amal soleh, dalam beramal. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi passion kita, kita kejar dengan semangat. Karena bisa jadi itulah yang akan menjadi ladang amal soleh terbesar kita. Antum jangan pernah merasa kalau dalam agama Islam ini ada dikotomi, tidak ada. Antum jangan pernah ngerasa minder dengan diri antum, jangan. Kayaknya enak jadi ustadz gitu. Antum lihat enak enggak jadi ustadz? Nah. Jadi ustadz itu sebenarnya enggak enak. Enggak enak. Kalau bukan karena itu adalah sebuah kewajiban, anak yakin banyak ustadz yang lebih baik jadi orang biasa. Karena beban yang mereka pikul itu berat, maju kena, mundur kena. Kalau tidak disampaikan, kena pasal menyembunyikan ilmu, dan itu dosa. Kalau disampaikan, tidak diamalkan, kena pasal kabura maqtan indallah. Nah, jadi ustaz itu. Maka antum jadi ustaz. Masing-masing orang punya suratan takdirnya masing-masing. Antum mau jadi ustadz, mau jadi bukan ustadz, mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, mau jadi apapun lah itu. Yang jelas, ihris ala ma yanfa'uk. Maka antum harus selalu bersemangat untuk mencari apa yang, atau untuk mengejar apa yang itu bermanfaat. Apapun itu. Di mana di situ ada manfaat, maka antum kejar. Terutama kalau di situ adalah manfaatnya adalah manfaat akhirat. Karena orientasi kita adalah orientasi akhirat. Karena itu adalah bagian dari al-mu'min al-qawi, punya orientasi akhirat. Maka perkara-perkara dunia itu bisa kita setting biar di situ ada orientasi akhirat. Mendaki gunung itu kira-kira orientasi dunia apa akhirat? Itu secara kasat mata itu adalah murni duniawi. Murni duniawi. Tidak ada orang yang kemudian saya ingin beribadah, beramal soleh dengan mendaki gunung, tidak ada. Tidak ada yang seperti itu niatnya. Tetapi bagaimana kita memanagenya saja. Saya ingin mendaki gunung, biar setelah mendaki gunung saya fisiknya prima, biar kalau sholat malam itu sekali berdiri 1 juz kuat. Maka antum mendaki gunung menjadi sebuah orientasi akhirat. Ihris ala ma yanfa'uk, maka antum harus semangat. Jangan cuma wah kok dari nggak jadi kesumbing ya, terus habis itu nggak semangat ya. Berarti mungkin takdirnya lain sudah. Wasta'in billah.
Ketika kita sudah semangat untuk menggapai, mengejar apa yang itu ada manfaatnya, baik perkara duniawi dan ukhrawi, jangan pernah lupakan wasta'in billah. Maka ihris ala ma yanfa'uk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini harus berusaha. Kita harus badlul asbab. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang itu bermanfaat, maka itu harus dimulai dari kita melakukan ikhtiar. Asbab. Ingin punya anak, maka harus menikah. Ingin punya penghasilan, maka harus bekerja. Ingin kenyang, maka harus makan. Ingin sehat, maka harus apa? Kalau ingin sehat berarti harus dan seterusnya. Maka harus badlul asbab. Ketika kita sudah badlul asbab, sudah berusaha maksimal, sudah semangat, jangan lupakan ista'in billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau melepas pasukan, apa yang boleh ucapkan? Imsi ala barakatillah. Setelah diberi pesan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, jaga larangan-larangan, laksanakan perintah-perintah, dan bergeraklah ala barakatillah. Pesan untuk senantiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasukan muslimin kalau sudah ngecamp di siang hari, mereka mengeluarkan tenaga untuk berperang dengan moto mut syahidan au iskariman, mati syahid atau hidup mulia. Di siang hari mereka seperti itu, berjibaku. Di malam hari mereka menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahajudnya hidup. Maka sangat menggembirakan seorang panglima perang ketika dia keliling dari satu camp ke camp yang lain. Di sini terdengar sayutan ayat-ayat orang sedang baca Al-Quran. Di sana sayut-sayut orang sedang menangis sujud. Tahajud. Sebelah sana terdengar sedang murajaah dan seterusnya. Luar biasa. Mereka menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka badul asbabnya mereka menjadi orang mukmin yang kuat secara iman, tekad, fisik, orientasi akhirat. Di malam hari mereka meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa. Ista'in billah wala ta'jis. Dan jangan malas, jangan lalai, jangan lengah, jangan lemah. Pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh malas untuk mencari sesuatu yang bermanfaat, untuk berusaha, untuk berikhtiar. Tidak boleh lengah, tidak boleh teledor. Maka ini di saat yang bersamaan adalah teguran seorang mukmin itu ketika dia mengejar apa yang menjadi
impiannya dan di situ ada hal-hal yang bermanfaat, maka dia harus serius. Tidak boleh setengah-setengah. Karena yang dituntut kita nggak boleh lengah, tidak boleh malas, tidak boleh tertidur. Namun meskipun demikian, kita sudah memiliki kekuatan yang seperti itu, sudah ada tekad, sudah usahanya maksimal luar biasa, sudah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kejar tidak selamanya bisa kita gapai. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Ketika semuanya sudah kita maksimalkan, usaha sudah kita lakukan dengan penuh perencanaan, pertimbangan yang matang dan sebagainya, semuanya sudah tidak meleset, dan di dalam benak kita ini pasti berhasil. Ternyata hasilnya di luar ekspektasi kita, maka di saat itulah kekuatan iman itu dibutuhkan, yaitu kita beriman dengan takdir. Tidak boleh kemudian kita mengatakan law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Seandainya saya melakukan seperti ini atau seperti ini, tentu hasilnya berbeda. Tidak perlu. Tidak perlu kemudian kita mengeluarkan perkataan yang seperti itu, seandainya dan seandainya, seandainya dan seandainya. Tidak perlu. Yang perlu kita imani adalah qaddarallah wa masya'a fa'al. Sudah, ini adalah takdir dan Allah yang menghendaki demikian. Fa inna law taftah amanah syaitan. Sebab perkataan law adalah pintu setan untuk memasuki hati kita. Maka jangan sampai kita pernah membukakan, mempersilahkan setan, monggo silahkan, jangan. Kita tutup rapat pintu-pintu itu dan kita buang kata-kata law, seandainya dan seandainya, buang. Semua usaha maksimal kita sudah kita lakukan, sudah. Itu sejak kita laksanakan sesuai perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapatkan pahala di situ. Kita meminta pertolongan kepada Allah, sudah berdoa, sudah tahajud dan sebagainya. Kita sudah menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mendapatkan pahala di situ. Sudah segala hal sudah kita antisipasi karena kita tidak ingin teledor, tidak ingin lengah. Sudah diantisipasi segala kemungkinan. Sudah, berarti kita sudah menjalankan perintah Rasulullah dan kita sudah mendapatkan pahalanya. Dan hasilnya ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Berarti disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan takdir. Sebab Allah sudah menentukan takdir, maka yang bisa kita lakukan adalah beriman dengan takdir. Kalau itu takdir buruk, ya kita imani. Kalau takdir baik juga kita imani. Bisa jadi takdir buruk yang menurut kita justru di kemudian hari atau di situ ada kebaikan-kebaikannya. Justru itulah sebenarnya yang lebih baik untuk diri kita. Maka yang perlu kita lakukan hanya mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir dan Allah menghendaki yang demikian. Maka kalau begitu sudah, kita tidak akan kehilangan status kita sebagai seorang mukmin yang kuat. Atau bisa bayangin ketika kita sudah melakukan segala usaha yang memang seharusnya, tinggal menunggu hasil, ternyata tidak sebagaimana yang diinginkan, di luar ekspektasi jauh. Terus kita, aduh, kok seperti ini ya? Harusnya kita, seandainya kita.
Orang yang lihat antum kira-kira gimana? Yang lihat antum itu kira-kira gimana? Wah, kok ternyata cemen ya? Kok ternyata baru rintangan seperti ini kok gagal, tidak bisa lewat. Di mata manusia saja kita akan terlihat berbeda kalau kita ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, kita enjoy saja. Qadarallahu ma syaa fa'al. Sudah langsung kita lupakan. Oke, berarti kita ihris ala ma yanfa', cari kebaikan, manfaat yang lain. Dan seterusnya seperti itu. Maka kita tidak akan kehilangan sebagai seorang mukmin yang kuat. Maka sekali lagi kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat secara iman, secara tekad, secara fisik, dan orientasi kita adalah orientasi akhirat. Kita harus badlul asbab, melakukan ikhtiar, berusaha untuk mencapai titik di mana di situ kita akan mendapatkan manfaat, baik manfaat duniawi maupun ukhrawi. Namun ingat, segala usaha yang kita lakukan harus dibarengi dengan menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, bersabar dan sholat. Setiap usaha yang akan kita lakukan, jangan lupa untuk senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar, sholat. Kemudian jangan pernah lengah, jangan pernah teledor. Karena seorang mukmin itu tidak akan tersengat di satu lubang untuk kedua kali. La yaldagul mu'min min juhurin wahidin marratain. Kemudian yang terakhir, ketika semua usaha sudah kita lakukan sebagaimana mestinya sesuai tuntutan syar'i, sudah maksimal, bahkan sudah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, berarti di situ Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan takdir yang lain, dan di situ yang harus kita lakukan adalah menerima takdir dengan penuh lapang dada. Karena itu adalah inti daripada iman kita. Ketika kita sudah beriman dengan takdir, jangan sampai kemudian kita mengucapkan hal-hal yang justru malah merusak iman kita tersebut. Kita hanya cukup mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat ya. Meskipun gagal ke Sumbing, masih ada gunung lain yang bisa kita daki. Dan ingat, kita niatkan orientasi naik gunung ini tetap orientasi akhirat agar semuanya memiliki dan berakhir dengan pahala. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya rekan-rekan semuanya, agenda berikutnya adalah kita nunggu makan ya. Ini kemarin kita sudah request antara jam 6 sampai setengah 7. Nah, nanti menunya Kang Adi nanti kalau disampaikan. Jadi kalau bagi teman-teman yang misalnya pengen tambah mie atau tambah kopi, nanti disampaikan sendiri. Yang default adalah